Sejarah dunia pendidikan memperlihatkan betapa pentingnya peran seorang guru di dalam memperluas akses terhadap pendidikan dan juga memastikan bahwa pendidikan itu bermutu dan relevan bagi anak-anak. Tanpa guru yang tersedia dalam jumlah yang memadai, terdistribusi dengan merata, dan dengan kompetensi profesional yang cukup untuk syarat yang diperlukan, maka tidak akan mungkin kita mendapatkan perluasan akses dan pendidikan yang bermutu bagi anak-anak kita. Dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru, yang pertama kita akan melakukan agar semua guru-guru kita minimal menyelesaikan pendidikan S1 atau D4. Untuk memastikan bahwa profesionalisme guru ini sesuai dengan yang diharapkan, maka sesudah mereka mendapatkan ijazah S1-nya tersebut, mereka akan secara bertahap dimasukkan ke dalam satu sistem atau proses yang kita sebut dengan uji sertifikasi. Uji sertifikasi ini adalah satu ujian yang dilakukan pada semua guru untuk memastikan bahwa guru-guru kita memiliki 4 kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi pedagogik, yang kedua adalah kompetensi profesional, yang ketiga memiliki kompetensi sosial, dan yang keempat memiliki kompetensi kepribadian. Nah, dengan uji sertifikasi itu dipastikanlah nanti bahwa guru yang lulus uji sertifikasi adalah guru yang profesional, karena itu dia diberi sertifikat guru, dan karena dia mempunyai sertifikat dia berhak mendapatkan tunjangan profesi pendidik yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Guru dan Dosen. Jadi untuk itu penting 2 tahap tadi. Satu adalah peningkatan kualifikasi akademik menjadi S1, yang kedua mana yang sudah S1 harus mengikuti uji sertifikasi. Hal ini akan didukung sekali oleh penggunaan teknologi komunikasi dan informasi atau ICT. Penggunaan teknologi komunikasi dan informasi ini amat kita perlukan karena untuk menjangkau 2,7 juta guru yang tersebar di seluruh Indonesia ini harus ada terobosan teknologi. Nah, ICT yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional melalui televisi edukasi dan berbagai jaringan ICT yang lain adalah bentuk upaya kita sehingga guru-guru dimanapun dia bertugas, dia bisa mendapatkan peningkatan pengetahuan dan juga dapat meningkatkan profesionalismenya secara terus-menerus. Televisi edukasi yang merupakan program utama Departemen Pendidikan Nasional adalah milik kita semua. Karena itu, marilah kita manfaatkan sebaik mungkin semua program-program yang sudah dipersiapkan untuk para guru. Karena kita yakin melalui program-program televisi edukasi untuk guru ini, upaya kita mencapai guru Indonesia yang profesional, bermartabat, dan sejahtera akan lebih mudah terlaksana. Baiklah para guru, selamat menyaksikan. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Amar dalam program peningkatan profesionalitas guru untuk SMP. Dan program ini disaksikan pula oleh guru-guru yang berkumpul di LPMP ataupun di Balai Tekom di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, dan Jawa Barat. Dan telah hadir pula di studio, yaitu pemenang kuis Ki Hajar Kita Harus Belajar tahun 2006 yang telah berkumpul pada hari ini untuk proses karantina. Telah hadir di studio peserta Ki Hajar. Halo, selamat siang semua. Selamat siang. Oke. Dan untuk materi kita kali ini pemirsa, kita akan membahas mengenai kontekstual, matematika yang kontekstual dalam aljabar. Dan untuk membahas materi ini telah hadir bersama saya seorang Widya Iswara dari P3G Matematika Yogyakarta, Bapak Rahmadi Widiharto. Halo Bapak, selamat siang Bapak. Selamat siang. Senang sekali jumpa dengan Bapak. Terima kasih Mas Amar. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, kita langsung ya Pak. Materi kita adalah kontekstual, belajar matematika kontekstual yang sesuai dengan aljabar ya Pak ya?
Oke. Jadi mengenal bentuk aljabar secara kontekstual. Gitu. Oh, maaf tuh, mengenal bentuk-bentuk aljabar secara kontekstual. Iya. Oke, latar belakangnya untuk membahas materi ini apa ini? Oke, jadi mengenai bentuk aljabar ini adalah hal yang sangat mendasar, sangat penting bagi para bapak ibu guru. Hal yang mendasari antara yang pertama adalah peningkatan kemampuan dari number sense ke symbol sense. Apa itu Pak, number sense dan symbol sense? Jadi begini, kalau kita cermati pada jenjang sekolah dasar itu lebih pada aspek bagaimana kepekaan terhadap bilangan, semacam pengenalan terhadap bilangan. Masuk kepada jenjang SMP itu sudah mengarah kepada yang pengenalan sifatnya simbolik. Kemudian yang kedua adalah kalau kita merujuk kepada standar isi mata pelajaran matematika SMP dan MTS sesuai dengan Permendiknas tahun 2006 nomor 22, itu disebutkan di situ pada standar kompetensi yang kedua untuk semester 1 kelas 7 itu antara lain mengenal bentuk aljabar itu merupakan suatu kompetensi yang memang harus dimiliki oleh siswa. Ya. Oke, lalu yang ketiga pengalaman empiris. Yang ketiga pengalaman empiris itu dari beberapa pengalaman yang kita temukan dari para bapak ibu guru. Ada semacam kesalahan atau mungkin miskonsepsi begitu. Kadang-kadang siswa masih mengalami kesulitan, misalnya 2P ditambah P hasilnya 2P kuadrat misalnya. Hal seperti itu yang kadang-kadang masih terjadi di lapangan. Kadang-kadang juga ada 2P dalam hal ini misalkan 2 pensil. Itu masih belum ditarik pada tataran yang deduktif untuk bisa masuk ke simboliknya, abstraknya seperti itu. Oke, baik. Tampaknya sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini topiknya sangat menarik dan juga telah hadir juga. Nanti kita akan nanyakan kepada pemenang kuis pemenang kuis Ki Hajar. Kita akan tanyakan langsung nanti Pak kepada mereka mungkin pola belajar mereka di sekolah mereka masing-masing itu bagaimana. Mungkin nanti kita akan ke sana. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada pemirsa, Bapak Ibu guru yang menyaksikan program ini, Bapak Ibu dapat berpartisipasi dengan menghubungi nomor telepon bebas pulsa di 0800 140 3046. Sekali lagi di 0800 140 3046. Kami tunggu telepon dari Bapak Ibu untuk berpartisipasi, bertanya, mungkin sharing, berdiskusi dengan Pak Ramadi di studio. Oke, kita lanjutkan kembali Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan urgensi atau latar belakang dari pelajar ini. Nah sekarang ciri-cirinya apa aja nih Pak? Ciri-ciri utamanya. Oke ya. Jadi dalam pembelajaran secara kontekstual khususnya untuk matematik ada beberapa ciri-cirinya. Yang pertama adalah adanya permasalahan kontekstual di awal pembelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa. Ini contohnya seperti ini. Pak Budi memiliki 3 ekor sapi perah yang menghasilkan susu yang sama banyaknya setiap hari. Bulan lalu setiap hari ia dapat menjual 4,5 liter susu dari ketiga sapinya. Berapa liter susu yang dihasilkan dari setiap ekor sapi perah itu per harinya. Bentuk-bentuk seperti itu adalah contoh dari awal dari pembelajaran secara kontekstual yang disampaikan kepada siswa di awal pembelajaran. Jadi diawali dengan ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua adalah adanya kesempatan yang cukup bagi siswa untuk mengadakan atau melakukan matematisasi horizontal. Maksudnya apa itu Pak? Baik. Jadi ketika di awal tadi sudah diberikan semacam masalah, maka pada langkah berikutnya adalah diberi kesempatan siswa untuk mencoba untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diberikan tadi mengikuti menurut pola pikir cara siswa itu sendiri. Jadi mungkin bisa beragam, bisa bermacam-macam begitu. Ya. Baik, mungkin seperti tampak di layar kaca juga ini adalah ruang kesempatan belajar ya. Betul, seperti ini mungkin. Ya, jadi diberi kesempatan oleh siswa untuk mencoba dengan cara dia. Bentuknya bisa semacam game. Guru memberikan kebebasan itu Pak. Betul, iya. Jadi siswa dituntut untuk lebih berkreasi. Ya. Jadi ada matematika horizontal pada taraf pemikiran siswa dengan cara siswa untuk menyelesaikan masalah yang pertama tadi itu. Baik. Selanjutnya Pak, setelah tadi sudah diberikan kesempatan, apa lagi itu Pak? Langkah selanjutnya. Ciri-ciri selanjutnya. Ciri yang ketiga, setelah siswa mencoba melakukan matematisasi horizontal, maka guru menghandle untuk diarahkan yang ke ciri yang ketiga yaitu matematisasi vertikal. Maksudnya apa ini Pak? Ya.
Jadi berpijak dari apa yang telah dilakukan, dikerjakan oleh siswa, guru mencoba menarik pada kaidah matematikanya, pada tataran agak mengarah kepada abstrak. Contohnya Pak, Ya. mungkin bisa Jadi ketika contoh. tadi seperti sapi perah kemudian menghasilkan susu, dimulai dengan bentuk pemisalan, kemudian nanti ditarik kepada model matematikanya. Kalau yang tadi dalam kasus sapi perah tadi itu, ya di awal tadi kan konkretnya, kemudian dengan pemisalan itu membuat jembatan ke arah matematisasi vertikalnya, diarahkan ke model matematika begitu. Itu adalah matematisasi vertikal dalam mengikuti kaidah dalam matematika yang ada, yaitu model matematikanya. Oke, baik. Lalu ciri-ciri selanjutnya Pak? Ya, ciri yang keempat adalah adanya sasaran dan variasi yang berbeda dalam melakukan pembelajaran matematika. Variasi yang berbeda. Ya. Maksudnya Pak? Bisa lebih dijelaskan? Ya, jadi begini, ini masih terkait dengan yang tadi sebenarnya, yaitu pada matematisasi horizontal tadi itu. Siswa mempunyai kesempatan untuk melakukan mungkin dengan bentuk inquiry, penemuan dengan caranya sendiri. Guru memberikan masalah bisa dikerjakan dengan tidak hanya satu cara. Jadi ada alternatif, ada variasi yang memungkinkan siswa bisa mengembangkan dengan caranya. Oke, sendiri. contohnya seperti apa itu Pak kalau itu? Ya, tadi kalau ada bentuk misalkan dua buah pensil dan 3 buku harganya 4.500 misalnya. Ya. Itu sangat terbuka. Dua pensil tadi mungkin harganya 500, kemudian 500, kemudian yang sisanya buku berarti 3.500. Ya. Yang 3 misalnya itu berarti mungkin bisa seperti itu. Tapi mungkin memungkinkan lagi misalnya 2 pensil itu masing-masing 1.000, berarti sisanya adalah yang 4.500 dikurangi 2.000 itu adalah yang 3 buku. Misalnya seperti itu. Jadi ada berbagai macam cara untuk menemukan itu. Iya. Nah, untuk kebenarannya tentunya dinilai keseluruhan adalah benar ya Pak ya. Ya, jadi Baik, selanjutnya Pak, ciri-ciri selanjutnya? Ya, ciri-ciri yang berikutnya yaitu adanya semacam penilaian yang sebenarnya. Ada semacam authentic assessment. Penilaian terhadap tugas siswa atau penilaian karakter si siswa dalam mengerjakan soal? Authentic assessment di sini dipahami tidak hanya pada aspek penilaian akhir saja, tetapi lebih kepada penilaian proses. Apalagi matematika sangat kental dengan hierarkinya. Step by step itu harus dipertanyakan. Loh, ini kok bisa begini kenapa? Kok bisa begini kenapa? Ya. Itu step by step itu harus dipahami. Itu tadi yang penilaian dari sana tidak hanya hasilnya saja, tapi pada prosesnya juga. Oke, selanjutnya yang setelah mempelajari memberikan penilaian, ada lagi selanjutnya Pak? Ya, yang berikutnya adalah adanya interaksi yang demokratis dalam pembelajaran itu, yaitu adanya interaksi antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau juga siswa dengan guru. Jadi sangat memungkinkan semacam learning community di sana, tercermin di sana begitu. Jadi satu sama lain saling memperbaiki kekurangan satu sama lain. Ya, ada komunikasi begitu. Ya, jadi tidak hanya kemudian hanya searah sifatnya dari guru kepada siswanya saja. Siswa diberi kesempatan untuk berdiskusi dengan sesama temannya. Ya. Atau juga siswa diberi kesempatan untuk bertanya kalau ada yang kurang jelas kepada pihak guru. Jadi tidak kemudian hanya satu arah, guru saja yang dominan sehingga tidak diberi kesempatan. Dan sampai saat ini pun masih berlangsung di beberapa sekolah mungkin yang masih dalam satu arah, komunikasi satu arah. Ya, itu dia yang terus terang semacam harus ada semacam pergeseran, harus ada semacam perubahan mindset gitu loh. Jadi guru hendaknya sudah mulai mengurangi perannya dalam arti sebagai fasilitator untuk memberikan kemungkinan siswa untuk mencoba, untuk menemukan dan sebagainya, bentuk-bentuk seperti itu. Baik. Dan ini adalah salah satu program, tujuan programnya adalah membuka pemikiran guru-guru untuk belajar gitu kali Pak ya. Mungkin lebih terbuka, memberikan kesempatan seperti yang tadi Bapak katakan. Ciri-ciri. Mungkin ada masih satu lagi ciri. Oke. Apa lagi itu Pak? Yaitu adanya kesempatan bagi siswa untuk semacam mengadakan refleksi. Maksudnya apa ini Pak? Setelah ada kegiatan pembelajaran, siswa diarahkan kepada semacam membuat rangkuman, menyusun kesimpulan. Loh, ini tadi sudah belajar tentang apa toh?
Nah, jadi ada semacam hasilnya. Oh ini tadi belajar tentang mungkin misalkan Pitagoras. Ya, bentuk-bentuk seperti itu diarahkan ke sana. Oke, diberikan kesempatan siswa untuk seperti itu. Mengadakan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang terjadi. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi Pak pembicaraan. Kita harus jeda terlebih dahulu. Baik pemirsa, saya mengingatkan kembali bahwa pemirsa dapat berinteraksi dengan kami di studio dengan Pak Rahmadi dengan menghubungi nomor telepon bebas pulsa di 0800 140 3046. Sekali lagi di 0800 140 3046. Kami tunggu telepon Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam acara ini. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Saya juga mau sekolah kalau ada SMP yang dekat, Pak. Kasihan, Pak. Demikian, Bu. Kami masih mempunyai lahan yang tersedia, tapi kami terbentur dengan biaya. Kalau itu yang diperlukan, kami tidak akan berpangku tangan. Peran serta masyarakat bisa berupa apa saja yang menunjang proses pembelajaran. Baik pemirsa, kembali lagi dalam program peningkatan profesionalitas guru untuk siswa untuk guru SMP, dan saya mengingatkan kembali bahwa Bapak Ibu dapat berpartisipasi di nomor telepon bebas pulsa di 0800 140 3046. Dan program ini pun disaksikan oleh guru-guru yang berkumpul di LPMP atau juga di Balai Tekom Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Jambi, dan Kalimantan Barat. Kami tunggu partisipasi dari Bapak Ibu untuk menelpon ke studio. Baik Pak, tadi kita sudah membahas ciri-cirinya Pak. Iya. Oke, nanti kita akan lanjutkan, akan ada tinjauan makna ya Pak ya. Tapi kita akan melihat contoh kasusnya terlebih dahulu nih Pak. Kita sudah siapkan cuplikan, mungkin nanti kita akan bisa berdiskusi mengenai hal itu. Pemirsa, kita lihat cuplikan ini terlebih dahulu. Lambang aljabar merupakan suatu tanda yang berarti untuk suatu yang ditandakan.
Koefisien adalah bagian konstanta dari suatu suku aljabar yang menyatakan banyaknya variabel. Konstanta adalah lambang yang menunjuk anggota tertentu dalam himpunan semestanya. Dan variabel adalah lambang atau gabungan lambang yang mewakili sembarang anggota dalam himpunan semestanya. Suku sejenis adalah suku aljabar yang variabelnya ditulis dengan lambang yang sama. Baik, pemirsa, tadi pemirsa sudah melihat cuplikan yang baru saja diputar. Tadi adalah mungkin kita melihat ada lambang-lambang penerapan aljabar. Nah, ini setelah tadi yang kita lihat, apa sih Pak yang dimaksudkan dengan mungkin lambang aljabar atau variabel mungkin? Tadi seperti yang ada di tayangan tadi itu, lambang aljabar sebagai suatu tanda yang diberikan untuk menjelaskan suatu objek tertentu. Seperti tadi kan ada sekelompok rumah begitu ya. Kita kan membedakan sulit. Kalau di perumahan kan rumah-rumahnya itu hampir sama semua bangunannya. Apalagi di komplek itu. Ya, itu dia kan. Nah, maka diberikan semacam lambang aljabar. Bentuknya apa? Oh, ini nomor 1, oh ini nomor 3, oh ini 5E dan sebagainya. Itu sudah mengarah kepada lambang aljabar. Baik, walaupun bentuk angka atau huruf gitu. Betul, iya. Boleh berupa angka, boleh berupa huruf. Itu adalah lambang dari lambang aljabar gitu ya. Kemudian tadi juga ada koefisien, kemudian ada variabel dan sebagainya, ada juga tadi konstanta misalnya. Itu juga sebagai bentuk aljabar. Jadi rangkaian gabungan dari lambang-lambang aljabar tadi mengarah kepada adanya suatu bentuk aljabar. Kemudian tadi juga ada suku-suku sejenis gitu ya. Tadi disebutkan ada suku-suku sejenis, kemudian 2A dengan 3A seperti itu, suku sejenis. 2B dengan 5B, nah misalnya itu adalah suku-suku sejenis. Oke, dan itu pun bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari pada dalamnya. Ya, tadi ada pemisalan kalau N karung atau M kardus tadi ya itu ini ada karung, maka nanti dengan yang karung lah yang disatukan kan begitu. Ini kardus, ada kardus seperti itu yang untuk bisa dioperasikan. Suku-suku sejenis adalah di situ gitu. Mungkin kita soal-soal juga bisa diterapkan dalam aplikasikan seperti itu untuk lebih memudahkan kali Pak ya. Ya, bisa. Jadi lebih kepada aplikasi penerapan di lapangan, di sekolah ataupun di pekerjaan itu sangat membantu dengan penerapan dari lambang-lambang aljabar, bentuk-bentuk aljabar itu. Karena kan sebenarnya lambang aljabar itu kan representasi dari hal yang konkret kemudian ditarik kepada yang sifatnya abstrak. Maksudnya nih Pak. Ya, konkret tadi, ke abstrak maksudnya. Jadi kan seperti tadi kalau dalam cerita orang mengangkat sekian karung, kemudian disimbolkan dalam setiap karung itu M misalnya. Nah, itu kan sudah mengarah dari yang konkret mengarah ke abstraknya. M itu sudah simbolisasi dari karung yang tadi semacam variabelnya yang bisa berubah-ubah sesuai dengan semesta pembicaraannya. Jadi lambang yang mewakili atau merujuk pada suatu semesta pembicaraan. Itu maksudnya semesta pembicaraan? Ya. Tadi kalau misalkan tadi adalah berat karung begitu ya, maka kita akan membicarakan semesta pembicaraannya adalah tentang berat dari ya objek-objek yang diukur tadi itu. Oke. Baik, ya aku kurang mengerti kalau semesta. Lalu setelah ini apa tinjauan makna tadi kan Bapak sudah jelaskan lambang aljabar, terus variabel, konstanta. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh guru melihat lambang ini agar siswa lebih mungkin ada semacam kalau boleh saya katakan tadi ya Mas ya. Tadi ada dari abstrak, konkret dan sebagainya itu kalau kita merujuk adalah dari ini theory of instruction dari Brunner gitu ya. Jadi ini enaktif, ikonik, kemudian simbolik. Nah, maksudnya enaktif itu apa itu? Yang enaktif itu begini. Kalau misalkan kita mau menjumlahkan dua spidol begitu ya, dengan 3 spidol diperoleh berapa? Ada 5 spidol.
kita menggunakan benda yang real, benda yang konkret begitu. Jadi inaktif seperti itu gitu. Nah, yang selanjutnya yang ikonik. Yang ikonik sudah agak berbeda, ini semi abstrak sifatnya, yaitu tadi bukan spidol yang real objek tadi enggak, tapi sudah agak ditarik, agak sedikit abstrak begitu ya, gambar seperti ini. Hanya gambar. Betul. Oke. Ya. Gambar mungkin dibuat sendiri gitu ya, tidak dalam bentuk real. Iya, tidak bentuk dalam real yang konkret, itu adalah ikonik, ini ada semi abstrak. Baru kemudian yang simbolik. Betul, yang simbolik adalah seperti ini. Nah, ini sudah mengarah kepada lambang aljabarnya, notasinya kan begitu. Jadi tadi dua spidol semula dari benda yang real object, kemudian mengarah kepada gambar spidol, kemudian sekarang dua itu adalah representasinya begitu ya, notasi untuk dua spidol tadi, kemudian tiga spidol. Tadi teorinya adalah inaktif itu adalah bentuk real. Oke, dan ikonik itu semi abstraknya. Semi abstrak, mungkin gambar di papan tulis, mungkin seperti itu. Yang ketiga simbolik, udah dalam bentuk angka. Dalam bentuk ya ya boleh semacam simbolnya. Ini angka boleh, huruf juga boleh. Tadi yang lambang-lambang aljabar tadi itu. Boleh digunakan baik huruf ataupun lambang. Betul, ya bisa. Baik, mungkin nanti kita akan lanjutkan kembali nih Pak pembicaraan kita. Kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, saya ingatkan kembali pemirsa dapat berpartisipasi dengan menghubungi nomor telepon bebas pulsa kami di 0800 140 3046. Kami tunggu telepon Anda. Jangan kemana-mana. Kami akan kembali usai jeda berikut ini.